أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa lagi di kesempatan pagi hari berbahagia ini dalam rangka melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Jami' yang berisikan tentang hadis-hadis yang mulia. Demikian pula berisikan hadis-hadis tentang zikir dan doa yang dinukilkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala di hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran tentang zikir. Di hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Ucapan, perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah dari mana saja engkau memulainya. Dari 4 ucapan, dari 4 perkataan ini terserah kita mau memilih mana saja untuk kita dahulukan. Apakah 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ucapan perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Berisikan pengakuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan, terbebaskan dari aib dan kekurangan. Bahwa kesempurnaan itu kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak ada kekurangan aib dari sisi manapun. Berbeda dengan kita makhluknya.
Berbeda dengan kita hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari kekurangan. Dari sini juga kemudian menyadarkan diri kita, memberikan pelajaran yang begitu berharga untuk kita semua, bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang tidak sepantasnya untuk kita menyombongkan diri dengan harta kita, dengan jabatannya kita, dengan anak dan istrinya kita. Enggak ada. Ya. Bagaimanapun dari pencapaian yang telah kita raih, toh semua ada kekurangannya, ada kekhilafannya, ada aibnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna dari nama-nama dan sifatnya, dari perbuatannya, dari takdirnya, semuanya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pujian yang sesungguhnya, pujian yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya zat yang harus kita tujukan pujian. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang harus kita puji dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dialah Allah zat yang harus kita puji dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, kita harus mengubah mindset dan pola pikir serta pemahaman kita bahwa Allah itu tidak hanya dipuji ketika kita mendapatkan kenikmatan saja. Ini yang harus kita ubah dari kebiasaan hidupnya kita. Tidak jarang dari kita ataukah kebanyakan dari kita hanya mau mengucapkan alhamdulillah, hanya mau mengucapkan pujian kepada Allah tak kala diberikan kenikmatan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu pun harus dipuji ketika kita mendapatkan musibah, ujian. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu kemasannya, bentuknya tidak selalu dalam perkara-perkara yang menyenangkan kita. Terkadang kemasan dari kenikmatan Allah, kebaikan dari Allah itu dikemas dalam bentuk perkara yang tidak kita sukai. Kematian orang tuanya kita, kematian istri tercinta kita, kematian suami tersayang kita, kematian anak-anak yang kita cintai, bisnis yang merugi, musibah, petaka. Kalau kita jalani semua dengan penuh kesabaran, kalau kita jalani semua dengan penuh harap pahala di sisi Allah, maka itu juga pada hakikatnya adalah apa? Kebaikan. Itu juga adalah apa? Kenikmatan. Jadi nikmat itu, maaf sekali lagi, bentuknya tidak selalu dalam perkara-perkara yang menyenangkan hatinya kita. Ya, tidak melulu ya perkara-perkara yang kita sukai. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Dan bisa jadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan kalian. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa huwa khairun lakum. Akan tetapi itu baik buat kalian. Sekali lagi jemaah sekalian yang kami muliakan, bahwa Allah tabaraka wa taala itu kita harus puji dan puja dalam setiap kondisi dan keadaan. Dapat nikmat kita katakan apa? Alhamdulillah. Dapat nikmat
Dapat kebaikan kita katakan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dapat musibah, dapat bencana, mengalami perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita, kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, ini ya. Jangan lagi keluar ucapan-ucapan keluh kesah dari lisannya kita. Jangan lagi keluar kata-kata yang mencerminkan kita itu tidak senang dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah, menggerutu dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Ubah keluh kesahnya kita. Ubah ya menggerutunya kita itu dengan ucapan apa? Yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Bahwa Allah itu dipuji dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ucapan yang kedua yang dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, wala ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita, zikir kita la ilaha illallah itu semakna dengan persaksian. Ya, kita asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang namanya ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihannya kita harus kita tujukan hanya untuk Allah. Puasanya kita hanya kita tujukan kepada Allah. Hajinya kita, ya, semuanya dari amalan-amalan kebaikan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan utama diutusnya para rasul, para nabi untuk mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada sesembahan, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita biasakan berzikir dengan la ilaha illallah di dunia ini, maka insya Allah itu akan memudahkan bagi kita ketika diwafatkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang satu ini. Luar biasa. Karena ada keutamaannya. Di dalam hadis Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya husnul khotimah. Orang-orang yang mati dalam keadaan mengucapkan dan menyebutkan la ilaha illallah, itu tandanya apa, Ibu? Husnul khotimah. Dan itu yang kita inginkan semuanya. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah itu tergantung pula dengan amalan kebiasaan sebelum dia wafat. Karena kebiasaan dia berzikir, mengingat Allah dengan perkara yang satu ini, dia ucapkan, sering dia ucapkan la ilaha illallah, maka ketika di akhir hayatnya dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ucapan yang mulia, kalimat tauhid, kalimat yang membedakan antara keimanan dan kekufuran, kalimat yang dengannya semua nabi dan rasul diutus untuk tujuan yang satu ini.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk mendakwakan, untuk mengajak bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan hendaknya mereka menjauhi taghut, sesembahan-sesembahan yang batil. Patung-patung, ya, pepohonan, kuburan, semua harus mereka tinggalkan. Itu bukan sarana-sarana untuk kita menyembah Allah. Allah kita sembah sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang kami muliakan, kemudian yang keempat. Tadi ucapan yang pertama apa, Ibu? Subhanallah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga apa? La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Maha besar dari segala-galanya yang berada di muka bumi ini maupun di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salatnya kita itu kita buka dengan apa, Ibu, Bapak? Dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Kalau kita sudah buka salatnya kita Allahu Akbar, hadirkan itu maknanya Allah Maha Besar. Jangan sekedar angkat tangan doang ucapkan Allahu Akbar, tapi masih saja kita membesarkan perkara-perkara di dunia ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Allah Maha Besar dari semua urusannya kita. Bisnisnya kita untuk sementara ditanggalkan. Urusan rumah tangganya kita sementara kita tanggalkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tinggalkan urusan perniagaannya kita. Jangan bawa ke dalam sholatnya kita. Allahu Akbar. Jangan bawa masalah rumah tangganya kita dalam sholatnya kita. Itu maknanya Allahu Akbar. Ya, sudah kita ucapkan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya itu kecil, tinggalkan semua. Konsentrasi, khusyuk untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang bisa melampaui dan mengalahkannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 4 kalimat ini, ya, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi tadi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak apa-apa, enggak masalah. Dari mana saja yang kamu ingin memulai darinya. Ibu bisa baca Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Itu maknanya itu. Terserah kita, ya. Kalau di dalam hadis ini urutannya itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ibu mau, bapak mau, ucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Boleh, ya. Yang penting ucapkan dalam zikirnya kita 4 ucapan ini. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah Maha Besar. Ringan, Ibu. Tapi sama-sama kita ingatkan dirinya kita tentang zikir yang satu ini. Betapa ringannya zikir yang satu ini. Tapi bersamaan dengan itu betapa lalainya juga kita untuk mengamalkan amalan yang satu ini. Padahal ringan, tidak capek, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan duit. Dimanapun bisa kita amalkan, di jalan, di rumah, di kantor. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cuman karena kelalaian kita akui itu, maka kita pun lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal sudah disebutkan oleh Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan, perkataan yang paling dicintai, yang paling disenangi, yang paling disukai oleh Allah ada 4. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Bukan yang paling dicintai oleh makhluk, tapi yang paling dicintai oleh Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, betapa lalainya kita untuk mengamalkan perkara yang satu ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengingatkan semua dari para jamaah, terkhusus mengingatkan diri pribadi. Mari sama-sama kita amalkan amalan yang satu ini. Zikir dengan 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar. Subhanallah. Ya, lagi jalan pagi ucapkan ini nih, zikir, daripada bengong, daripada ingat manusia, ya, makin membuat kita makin banyak pikiran. Tapi zikir itu akan membuat ketenangan dalam dirinya kita. Ya, maka pantaslah kita ini di zaman ini kebanyakannya itu orang-orang yang stres, orang-orang yang selalu galau, orang-orang yang selalu tidak tenang menjalani kehidupan kita, dihantui dengan kekhawatiran dan lain sebagainya. Salah satu sebabnya karena kita jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Ya, sudah tahu salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan diri adalah dengan berzikir, mengingat Allah. Dan di antara zikir yang paling dicintai oleh Allah, apa yang telah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak capek kita Ibu, Bapak, gak memerlukan tenaga, gak memerlukan waktu. Yang diperlukan adalah apa? Kehadiran hatinya kita, ingatnya kita kepada Allah. Yang jadi masalah kalau kita sudah lalai kepada Allah. Yang jadi masalah kalau kita sudah jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengamalkan hadis yang satu ini. Ya, apa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa tadi? Zikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu mengatakan Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, boleh. Ya, kata Nabi tadi, la yadurruka bi ayyihinna bada. Gak masalah dari mana saja kamu memulai zikir tersebut, dari Allahu Akbar dulu, dari la ilaha illallah dulu, ataukah dari subhanallah walhamdulillah, terserah. Yang penting diucapkan, yang penting diamalkan. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abdullah ibn Qais, maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan surga Allah Subhanahu wa ta'ala?
La haula wala quwwata illa billah, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ibu, ini ucapan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kita semua amalkan zikir yang satu ini. Sering-sering kita ucapkan. Ya, kata Nabi kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maka kamu aku tunjukkan, aku ajari, aku informasikan ucapan yang merupakan perbendaharaan dari surga Allah, yaitu kata Nabi apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang luar biasa yang menunjukkan pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ucapan zikir la haula wala quwwata illa billah menyadarkan kita semuanya bahwa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang kita raih, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang kita raih itu murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuknya, apapun itu ragamnya, semuanya itu murni kekuatan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham perkara yang satu ini, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali illallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan melahirkan hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak kemudian tertipu dengan dirinya sendiri. Karena sebagian dari orang-orang itu, ibu, bapak, kalau sudah sukses, kalau dia bisa berhasil meraih apa yang dia inginkan, lupa dia dengan Allah. Dia menyandarkan ke semua itu dengan kehebatan dia, kecerdasan dia, dan lain-lain sebagainya. Dia lupa bahwa yang memudahkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa langkahkan kakinya kita ke masjid, kita bisa berpuasa, kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa bersedekah, semuanya itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sukses menjadi seorang pedagang, kita bisa menjadi sukses sebagai seorang pejabat, itu semuanya karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, maaf Bapak Ibu sekalian, kita seperti Qarun dan orang-orang yang lupa diri. Ya, Ibu tahu Qarun itu ketika berada di depan rakyatnya, dia mengatakan inna ma utitu min ilmin indi. Semua yang saya dapatkan dari harta ini itu karena ilmu yang saya miliki, karena kecerdasan saya. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kisah dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang lupa diri, kebinasaan, kehancuran. Sebaliknya, kemuliaan akan didapatkan dengan orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Kemuliaan akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu paham dan ngerti bahwa semua yang didapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada upaya kita, ya, enggak ada kekuatannya kita kecuali apa-apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan, ya, dihitung-hitung dari kecerdasan, kesehatan, kekuatan, di sana Bu ada orang yang lebih cerdas dibandingkan kita.
Ada orang yang lebih sehat dibandingkan kita, tapi mereka nggak diberikan hidayah taufik dari Allah untuk sholat 5 waktu aja terasa berat oleh mereka. Untuk melakukan ini saja terasa berat oleh mereka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesemua ini hendaknya menyadarkan kita untuk menjadi renungan buat kita semuanya akan keagungan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, Ibu, Bapak, jadikan ini semuanya sebagai zikir yang selalu menemani hidup kita di dunia. Dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang bernajis, tempat kita membuang hajat, maka jangan ucapkan ini. Ya, di jalan, ibu lagi di dapur, bapak lagi di jalanan, ucapkan ini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini luar biasa. Ya, kalimat pengakuan yang menunjukkan akan kesadaran seorang hamba atas kekurangan yang dia miliki, untuk meremukkan kesombongan yang ada pada diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya, semua kemudahan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengerjakan amal soleh, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia, itu semuanya dengan bantuan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke pembahasan tentang doa? Alhamdulillah, zikir sudah selesai, masuk ke pembahasan yang terakhir tentang doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang doa ini, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Allahumma. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, jika diucapkan setelah sholat haji, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, zikirnya yang pokok itu apa? Ini ya, kita masih awam. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sehat selalu Bapak sekeluarga, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di pertemuan-pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan bahwa zikir itu terbagi berapa? 2. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak itu artinya kapan saja boleh diucapkan, kapan saja boleh diamalkan. Contohnya ini, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ibu bapak mau baca kapan saja silakan. Ya, itu namanya apa? Zikir mutlak, kapan saja boleh kita ucapkan. Ada yang kedua jenisnya zikrun muqayyadun, zikir yang diucapkan pada tempat dan kondisi tertentu. Contohnya apa? Zikir setelah sholat wajib. Itu ada itu zikirnya itu. Zikir yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat wajib, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok bisa? Ya,
Kok setelah sholat wajib kita diperintahkan untuk beristighfar, berzikir dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa sih rahasianya? Kata para ulama, istighfarnya kita itu dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholatnya kita. Itu rahasianya, itu manfaatnya. Karena bagaimanapun seorang hamba ketika sholat pasti tidak akan sempurna sholatnya itu. Kenapa? Pikirannya terbang melayang kemana-mana. Ya, ada yang sudah lupa jumlah rakaatnya berapa. Ada yang ketika Allahu Akbar, baru Allahu Akbar selesai baca Al-Fatihah, pikirannya sudah ke pasar, beli popok, masak apa ini dan lain-lain sebagainya. Ya, maka dari situ kita belajar bahwa ibadah itu, selesai kita ibadah itu bukan berarti untuk kita banggakan ibadahnya kita itu. Karena bagaimanapun kita ingin subuhkan ibadah yang sempurna di hadapan Allah, tidak bakal mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Bapak Ibu, untuk ya terkhusus sholat subuh dan sholat maghrib serta isya, itu memang sebagian ulama telah menyebutkan tentang disyariatkannya bagi kita membaca apa? Ayat kursi bagi orang-orang yang sudah menghafalkan, ataukah membaca surat apa? Qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq. Baca itu ya, al-mu'awwidzatain itu dihafal, dibacakan. Kemudian kita baca pula apa? Zikir-zikir apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak berapa? 33 kali. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak berapa? 33 kali. Kemudian Allahu Akbar juga 33 kali. Dalam riwayat yang lainnya boleh untuk kita ucapkan sebanyak 34 kali. Ya, itu diantara zikir-zikir. Jadi banyak memang zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka tidak ada zikir yang tertentu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah selesai sholat witir doang. Apa itu? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu setelah apa itu? Sholat witir. Adapun sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka tidak ada zikir-zikir tertentu. Yang ada zikir tertentunya itu apa Ibu? Sholat setelah sholat 5 waktu. Itu ada memang. Ya, ada zikir-zikir yang memang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hukumnya semuanya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, akan tetapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu setelah sholat wajib jangan buru-buru kemudian tinggalkan tempat sholatnya, zikir, istighfar, kemudian zikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu ta'ala. Jadi banyak tuh dipaparkan oleh Bapak, banyak disebutkan oleh para ulama penjabaran tentang zikir-zikir tersebut. Wallahu ta'ala. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Pakai ini Pak biar kedengaran. Apa Pak? Hah? Sholat tobat, iya.
Ya, barakallahu fiik, sehat selalu buat Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pernah juga kita terangkan bahwa dosa-dosa itu terbagi berapa? Dua. Ada dosa kecil, as-saghair, ada dosa besar, al-kabair. Dosa kecil itu bisa terampuni, terhapuskan dengan istighfarnya kita, atau dengan amalan-amalan perbuatannya kita. Itu akan terhapuskan dosa kecil itu. Ya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dengan amalan yang kita lakukan, itu banyak disebutkan oleh Nabi. Al-umratu ila al-umrah, wa Ramadan ila Ramadan, was salawatul khams mukaffiratun lima bainahunna liman istunibatil kabair. Katanya satu solat wajib ke solat yang berikutnya, satu umroh ke umroh yang berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu semua penghapus dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan, kata para ulama, dosa kecil itu bisa terampuni dengan istighfarnya kita dan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, al-kabair, dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Dosa besar adalah dosa-dosa yang apabila dilakukan oleh seorang hamba ada ancamannya. Neraka disebutkan, ataukah tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, akan mendapatkan laknat Allah. Itu kalau menunjukkan ya ada konteks ancaman dari Allah, itu menunjukkan itu dosa besar itu. Ya, itu menunjukkan dosa besar. Dan dosa besar ini tidak akan terampuni dengan sekedar istighfar saja, tapi harus dengan apa? Taubatun nasuha. Ya, apa itu taubatun nasuha? Betul-betul nyesal. Kemudian dia bertekad tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia bertobat itu karena Allah, bukan karena manusia. Ya, itu syarat-syarat dari taubat nasuha. Gak mau ulangi lagi, betul-betul menyesal, tidak mau mengulanginya lagi, nyesal kenapa dulu terjatuh dalam kemaksiatan itu. Ya, kemudian sebagai penyempurna dari taubatun nasuha ada yang dinamakan sholatul taubah. Sholat taubat itu penyempurna, itu penyempurna bagi kita yang ingin menyempurnakan dari taubatnya kita, taubatan nasuhanya kita, dipersilahkan untuk kita sholat taubat 2 rakaat. Apa yang kita ucapkan? Jadi sholat taubat itu cuma satu doang, satu kali ya, apa satu jenis saja sholat taubat itu dilakukan sebagai penyempurna dari taubatun nasuha yang kita lakukan. Kalau enggak sholat taubat itu juga enggak apa-apa, yang penting sudah terpenuhi apa syarat-syarat taubatun nasuha. Berarti sholat taubat itu sebagai penyempurna saja dari taubatun nasuha yang dilakukan oleh seorang hamba. Dilakukan 2 rakaat. Ya, dilakukan 2 rakaat. Dia mau lakukan mungkin tiap hari ataukah 3 kali dalam sepekan, silahkan. Ya, tidak ada batasan tertentu. Ya, barakallahu fiik. Apa yang diucapkan? Dia diucapkan dari permohonannya kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa-dosa yang dia lakukan terkhusus dari dosa-dosa besar yang pernah dia terjatuh kepadanya, makan riba, ya, kemudian berzina, minum minuman keras dan lain sebagainya. Ya, diucapkan, disebutkan, mau disebutkan satu-satu atau secara umum karena udah terlalu banyak dosanya kita. Minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku ingin kembali kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Ya, silakan Pak. Apa Pak? Sholat sunnah? Sholat duha. Pakai sini Pak, biar kedengaran Pak, maaf.
Itu dari mana? Nggak ada nggak ada nggak ada sebuah kepastian, nggak sebuah keharusan ketika pengen sholat ini dan itu harus didahului dengan sholat tobat. Itu nggak ada. Jadi sholat tobat itu kapanpun kita lakukan silakan. Tapi untuk menjadikannya sebagai sebuah keharusan sebelum sholat sunnah ini harus sholat tobat dulu, itu diperlukan dalil keterangan. Ya, jadi kalau sekedar ingin sholat tobat silakan. Tapi menjadikannya sebagai sebuah persyaratan keharusan, ini yang perlu kita cari apakah betul ada bimbingan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Ya Pak. Jadi kalau ibu bapak pingin sholat tahajud ya silakan langsung sholat tahajud, nggak mesti harus sholat tobat dulu baru sholat tahajud. Bapak ibu pingin sholat sunnah duha maka langsung aja sholat sunnah duha, nggak mesti harus sholat tobat dulu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sholat sunnah malam, sholat tahajud. Sholat apa? Fajar, iya, masya Allah. Ya, jadi yang kemarin sudah sempat saya terangkan, kalau bapak nih habis sholat isya, ba'diyah isya, kemudian tidur, bangun di tengah malam, maka bapak ibu sholat sunnah dulu 2 rakaat yang ringan. Sholat sunnah 2 rakaat ringan. Itu sebagai sholat iftitah, sebagai sholat pembukaan ringan. Kemudian ibu bapak sholat yang mulai sholat tahajud. Ya, 8 rakaat, 2 rakaat, salam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Itu caranya. Kemudian setelah itu tunggu, setelah dikumandangkan azan subuh, baru bapak ibu sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi nggak boleh sholat sunnah qobliyah subuh sebelum dikumandangkan azan subuh. Itu nggak boleh, ya. Jadi persyaratan sholat qobliyah subuh itu dikerjakan setelah azan dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan. Jadi banyak juga yang pernah bertanya, Ustaz, saya sholat qobliyah subuh itu jam 4, ya nggak boleh, nggak sah. Ya, tunggu dulu azan dikumandangkan, setelah itu kita sholat qobliyah subuh, sholat sunnah al-fajr yang disebutkan dalam hadis Aisyah, kata Nabi SAW, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Subhanallah. Itu baru sholat sunnah aja, 2 rakaat sebelum subuh. Lagi mana sholat subuhnya? Kata Nabi, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Kalau bapak ibu terluputkan, sudah bangun, ternyata bapak masuk ke masjid, orang-orang sudah sholat subuh, belum sempat bapak sholat sunnah qabla al-fajr, belum sempat sholat sunnah sebelum subuh. Apa yang ibu bapak lakukan? Boleh ibu bapak ya masuk sholat berjamaah dulu, kemudian setelah sholat subuh ibu qadha itu sholat sunnah qabliyahnya setelah sholat subuh. Atau yang kedua, ibu tunggu sekalian terbit fajar matahari, baru nanti ibu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi ibu qadha. Paham ya Bu ya? Jadi itu caranya. Tapi bagi ibu-ibu misalkan yang sholat di rumah, walaupun di masjid sudah sholat, maka ibu berkewajiban untuk sholat sunnah dulu 2 rakaat. Paham ya Bu ya? Di masjid sudah sholat sunnah, sudah sholat nih ibu, sholat berjamaah sholat subuh ini. Ibu kan masih sholatnya di rumah ini, enggak ke masjid. Berarti kalau sudah dikumandangkan iqamat, di masjid sudah kedengaran, imamnya sudah mulai sholat ini, maka ibu jangan sholat subuh dulu, tapi apa? Sholat sunnah dulu, kemudian setelah itu sholat subuh. Karena ibu kerjakannya di rumah. Tapi untuk orang-orang yang hadir di masjid, maka enggak boleh imamnya sholat subuh, ibu sholat sunnah. Iya, imamnya sholat subuh, bapak sholat sunnah dulu. Saya belum sholat sunnah ini, saya mau sholat sunnah, enggak boleh. Ya, imam itu dijadikan sebagai pemimpin.
Kalau imamnya sudah sholat wajib, maka makmum semuanya wajib hukumnya untuk mengikuti imam. Nanti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh diqadha setelah sholat subuh, atau nanti sekalian setelah terbitnya matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Kalau enggak ada, kita lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang doa. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah zikir. Sekarang tentang doa. Ya. Dari hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna doa huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ibu, bapak, tolong ingat-ingat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna doa huwal ibadah. Dalam riwayat yang lainnya, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ibu, bapak, terlepas dari dikabulkan ataukah tidaknya doanya kita, kalau kita sudah berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham ini, kita akan selalu terangsang, termotivasi untuk melakukan doa. Yang sekarang salah di sebagian kita, dia itu pengennya berdoa hanya karena ingin dikabulkan doanya oleh Allah saja. Tidak tertanamkan kepada kita bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Terlepas doanya kita dikabulkan oleh Allah ataukah tidak, diberikan apa yang kita minta ataukah tidak. Ketika kita berdoa, mengangkat tangannya kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu pernah mengatakan, ya, katanya saya itu enggak pernah cemas doa-doaku dikabulkan ataukah tidak. Kata beliau, saya enggak pernah cemas, saya enggak pernah khawatir doa-doaku itu dikabulkan ataukah tidak. Yang saya khawatirkan, yang saya cemaskan, kalau Allah sudah tidak lagi memberikan taufik kepada saya untuk berdoa. Paham Ibu, Bapak? Paham Bapak Ibu? Yang bahaya, yang dikhawatirkan, yang perlu kita takutkan, kalau kita sudah malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bahaya itu musibah itu. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya enggak pernah ragu, saya enggak pernah cemas, saya enggak pernah takut doa saya dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang saya lebih khawatirkan, yang lebih saya cemaskan, kalau Allah tidak lagi memberikan taufik kepada saya, tidak lagi memberikan petunjuk kepada saya untuk saya berdoa kepadanya. Bapak Ibu sekalian, dipahami ini Bapak Ibu sekalian? Iya. Karena kalau kita sudah tidak berdoa kepada Allah, gimana mungkin, ya, bagaimana mungkin hajatnya kita dikabulkan oleh Allah? Tapi kalau kita berdoa kan kemungkinannya masih ada 2, diberikan ataukah tidak, betul nggak Ibu? Tapi kalau kita nggak berdoa, apanya yang mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya banyak dari dalil-dalil yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Perintah untuk berdoa. Diterangkan bagaimana Allah akan mengabulkan doa permintaan dari hambanya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah, maka katakan aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'a, dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa meminta kepada aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini perkara yang harus kita pahami bersama, bahwa doa itu adalah silahul mu'min, kekuatannya kita, senjatanya kita. Doa, jangan malas berdoa kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dari doanya yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang terkadang pengen berdoa aja gak mau.
Kenapa? Ya nggak mungkin lah mau minta kepada Allah. Dia pikir itu terasa berat. Mau umroh, ya bagaimana mungkin umroh? Mau berdoa minta umroh, mau minta berdoa minta haji, mau makan sehari aja udah berat. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Allah pemilik langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Tinggal Allah katakan kun fayakun, jadi. Gak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berdoa kepada Allah, aduh kayaknya berat sih. Kayaknya nggak mungkin lah, mustahil untuk dikabulkan. Nah itu kita sudah apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, apapun dari permintaannya kita, harapannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu cinta, suka kepada hamba yang suka berdoa. Allah itu benci kepada hamba yang tidak mau berdoa kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita rajin berdoa meminta kepada Allah, itu berarti kita sadar kita ini punya Allah yang Maha Kaya. Kalau kita sering dan rajin berdoa, berarti kita sadar kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Makanya kita minta kepada Allah. Kita panjatkan permohonannya kita kepada Allah. Beda halnya dengan orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa meminta kepada Allah. Ya. Itu tandanya apa? Dia ingin mengandalkan kepada kemampuannya dia. Orang-orang yang malas berdoa meminta kepada Allah, baik dalam urusan dunia dan akhiratnya, itu menunjukkan dia terlalu percaya diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang kita disentil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kelemahannya kita, untuk menunjukkan keterbatasannya kita. Ya, ambisinya yang luar biasa, ingin meraih ini, lupa berdoa, akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu. Baru sadar kita. Ya, mau titelnya gimana, mau hartanya gimana, nggak pernah berdoa kepada Allah, mengandalkan kepada pribadinya, kemampuannya. Giliran disentil sedikit oleh Allah, baru sadar dia bahwa dia itu makhluk yang lemah. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang harus kita tanamkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mari kita berdoa minta kepada Allah dalam keadaan kita yakin doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu juga merupakan adab dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doa kamu kepada Allah, kata Nabi, dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan oleh Allah. Jangan doa kemudian, ya Allah ini dikabulkan atau enggak ya. Itu namanya pesimis itu. Ya, gimana mungkin doanya kita mau dikabulkan oleh Allah kalau kita sendiri yang pesimis dengan apa yang kita panjatkan. Ya, jadi adab dalam berdoa itu apa? Haturkan, ucapkan hajatnya kita sembari kita yakin, berbaik sangka kepada Allah, doanya kita dikabulkan oleh Allah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mudah, ringan bagi Allah. Yakin itu. Ya. Walaupun terkadang menurut perhitungan kita itu mustahil, itu berat, itu sulit. Walaupun dari pikiran kita seolah-olah sudah mentok semuanya. Tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang berat bagi Allah Rabbul Alamin. Kecil semua itu, Ibu. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadits qudsi menyatakan apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinsakum wa insakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, sekiranya kalian dari awal penciptaan sampai akhir, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan jin dan manusia, semua berkumpul untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Allah kabulkan doanya masing-masing dari semua makhluk tersebut. Ma naqasa syai'an fi mulki, kata Allah.
itu semuanya tidak mengurangi kebesaran dan kekuasaan. Minta ibu kepada Allah, minta bapak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada manusia, jangan ngemis-ngemis kepada manusia, na'udzubillah. Karena bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun dermawannya manusia itu, kalau kita sering minta, jengkel juga dia. Betul gak ibu? Hah? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, ya emosi juga dia, marah juga dia, terasa nggak nyaman dia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang cinta kepada hamba yang selalu mau meminta kepadanya, yang selalu mau memanjatkan hajat-hajatnya kepadanya. Allah makin cinta itu. Itulah perbedaan antara permintaan seorang hamba kepada makhluk dan permintaan seorang hamba kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Dialah Allah Rabbul Alamin. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ya. Jadi adab-adab berdoa itu juga banyak. Jangan ketika berdoa istijal, pengen buru-buru selalu pengabulannya. Setiap berdoa, kenapa sih lama banget dikabulkan? Ya, ibu, bapak, satu hal yang harus kita tanamkan, bahwa Allah terkadang ingin memberikan dan mengabulkan doanya kita di waktu yang pas untuk kita. Bukan di waktu yang pas menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu ketika itu, di saat itu kita minta, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, jadikan bisnis saya ini lancar, ya Allah. Belum tentu di saat itu, ketika Allah menjadikan kita seorang yang sukses, yang kaya raya, belum tentu itu kekayaan bagus buat kita. Di saat itu, belum tentu. Ya Allah, anugerahkan saya anak, saya sudah nikah berapa lama belum punya anak. Belum tentu di saat itu ketika Allah anugerahkan kita seorang anak baik buat kita. Tapi yakin aja, Allah akan berikan apa yang kita minta itu di waktu yang tepat untuk kita. Yakin aja, semua ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Jangan coba-coba untuk berputus asa. Jangan coba-coba untuk berburuk sangka kepada Allah. Jangan coba-coba untuk terburu-buru, tergesa-gesa untuk meminta pengambulan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yakin saja, tugasnya kita cuma berdoa. Tugasnya kita cuma berdoa, berbaik sangka, optimis. Adapun kapannya pengabulan doa itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham ini, alhamdulillah, tenang kita. Karena ibu, maaf, sifat istijalnya kita, sifat tergesa-gesahnya kita dalam pengabulan doa kita, terkadang kalau orang sudah ingin selalu tergesa-gesa, doanya selalu ingin dikabulkan. Setiap berdoa ingin dikabulkan, setiap berdoa ingin dikabulkan sesegera mungkin. Itu akan menjadikan dia suatu saat nantinya akan mudah meninggalkan doa. Gak mau lagi berdoa. Kenapa? Lama banget dikabulkan. Ngapain juga saya berdoa kalau pengabulannya lama? La ilaha illallah. Itu sudah penyakit. Syaitan sudah berhasil untuk mengelabui kita. Kapan kita sudah enggan, sudah tinggalkan, sudah nggak mau lagi berdoa, itu sudah cukup. Syaitan telah mengelabui kita. Jadi apa? Doa aja terus, minta aja terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya di ayat di hadis yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita banyak belajar bahwasanya doa itu adalah ibadah. Jangan ditinggalkan. Mari perbanyak doanya gitu. Jangan malu-malu minta kepada Allah. Minta terus kepada Allah. Jangan pernah malu, minta aja. Sebesar apapun permintaan kita, kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebesar apapun keinginan kita, hasratnya kita, cita-cita, minta kepada Allah, itu semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yastahi
Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu malu ayyabsuta ilaihi abdun yadaihi yas'aluhu bihima khairan fayaruddahuma khaibatain. Sesungguhnya Allah itu malu terhadap hamba yang telah mengedahkan kedua tangannya untuk memohon berdoa kepada Allah, kemudian Allah kembalikan dengan tangan kosong. Allah malu kepada hamba itu. Itu menunjukkan apa? Mari kita berdoa. Doakan suaminya kita, doakan istrinya kita, doakan anaknya kita. Karena sebagian orang tua, maaf, itu banyak juga keluhan-keluhan, Ustaz, sudah capek saya dengan anak saya ini, keras, nggak mau diatur. Jangan pernah berputus asa. Kita selaku orang tua bertugas hanya membimbing mereka, menasehati mereka, dan apa? Mendoakan mereka. Jangan lupa bahwa hati mereka itu dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa untuk mendoakan anak-anaknya kita, bagaimanapun bentuknya mereka, bagaimanapun kelakuannya mereka. Jangan pernah untuk kita lupakan dalam doanya kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya? Iya, silakan Pak. Tapi tolong pakai mic-nya Pak, biar kedengaran. Maaf. Gak kedengaran Pak. Itu mic-nya maaf, enggak hadir. Oh iya. Coba diulangi Pak, minta maaf. Kita harus berdoa kepada Tuhan, Ya. meminta kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mau berdoa kepada saya adalah sombong. Iya. Kemudian kita sering berdoa tapi dikabulkan. Iya. Mungkin yang kita akan dikabulkan mungkin kapan. Jadi katanya kalau berdoa itu harus didahului dengan salawat Nabi. Masya Allah. Terus gimana kalau kita berdoa terus kurang sempurnanya kita syarat-syarat berdoa. Masya Allah. Bagus pertanyaannya, sehat selalu Bapak. Jadi Ibu, Bapak, ini saya jelaskan secara singkat bahwa dalam doa itu ada adab-adabnya juga. Ya, ada adab-adab dan kiat-kiat sukses dalam berdoa. Di antaranya apa? Menghadap ke kiblat. Ya, walaupun itu bukan syarat. Ketika berdoa, Ibu mau berdoa menghadap manapun silakan. Tapi yang lebih bagusnya ketika berdoa menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, itu bagian dari adab juga. Kemudian apa? Membaca sholawat, itu bagian dari adab juga. Bagian dari perkara-perkara yang akan menjadikan doanya kita terkabulkan. Baca sholawat. Dan diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, pembacaan sholawat itu yang paling bagusnya di awal doanya kita, di pertengahan dan di akhir dari doanya kita. Yang kedua, membaca sholawat di awal dan di akhir dari sholatnya kita. Dan yang ketiga, membaca sholawat di awal doanya kita. Jadi 3 itu bentuknya itu. Membaca sholawat di mana Ibu? Di awal, pertengahan, dan akhir doanya kita. Ataukah yang kedua, baca sholawat sebelum berdoa itu di awal dan di akhir dari doanya kita. Ataukah yang terakhir, membaca sholawat hanya di awal dari doa-doa yang kita panjatkan. Itu bagus juga itu. Itu sebagai apa? Salah satu sebab pengabulan doa seorang hamba. Kemudian yang berikutnya apa? Hindari makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Itu penghambat doa itu. Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Ternyata makannya terus makan yang riba. Makannya dari hasil-hasil menipu. Itu penghambat itu terkabulkannya doa. Ya, memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah itu juga penghambat dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu taala alam. Jadi ibu sekalian, bapak, berdoa aja terus. Kalau tanya, Ustaz, saya sudah lama berdoa minta umroh haji kok nggak dikabulkan oleh Allah. Bapak ibu harus kita sadar bahwa pengabulan doa itu ada 3 jenis. Ya, pernah saya terangkan. Pengabulan doa itu ada 3 jenis. Ada yang pertama langsung diberikan. Doa, ya Allah, bikin umroh. Tiba-tiba harta warisan orang tuanya laku, langsung umroh. Iya. Tiba-tiba langsung pimpinannya telepon, kamu berangkat umroh, sewa perwakilan dari perusahaan. Alhamdulillah. Ada yang kedua dari jenis pengabulan doa. Allah berikan yang lebih bagus dari yang dia minta. Selama ini doa, ya Allah, semoga saya bisa umroh tahun ini. Ya Allah, semoga saya bisa haji tahun ini. Allah berikan yang lebih bagus dari itu. Apa? Orang tuanya masuk Islam, yang dahulunya kafir masuk Islam. Allah beri yang lebih bagus dari itu. Anaknya yang dulunya bandelnya minta ampun, jadi anak yang soleh. Itu lebih bagus dari umroh dan haji. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Terdapat diberikan, dianugerahkan anak yang soleh. Pergi berangkat naik pesawat dari sini ke Yogyakarta. Semua penumpangnya cedera, mati, dia sendiri yang hidup. Itu pengabulan doa itu. Bisa jadi itu pengabulan doa yang selama ini kita haturkan kepada Allah, tapi Allah berikan yang lebih bagus dari itu. Kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Itu juga bagian dari pengabulan doa. Ya. Kemudian yang ketiga, dari bentuk pengabulan doa itu, Allah enggak berikan kita di dunia, tapi Allah berikan nanti di akhirat yang lebih bagus dari apa yang kita minta selama di dunia. Jadi harus selalu optimis dengan doa-doanya kita. Makanya ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya, wa in ta'adzana rabbukum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika kalian, ya, dalam hadis juga disebutkan fa astajib lahum, aku akan kabulkan itu. Berdoa kalian, aku akan kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Apa yang telah Allah janjikan pasti dan pasti dan pasti akan Allah kabulkan. Ya. Ud'ullah, doalah kepada Allah, fa astajib lakum. Aku akan kabulkan itu. Aku akan kabulkan. Dan pengabulan doa sekali lagi itu bentuknya ada 3. Langsung diberikan sesuai dengan apa yang dia minta, ataukah Allah berikan yang lebih bagus dari permintaannya, ataukah yang ketiga Allah tangguhkan pengabulan doanya tersebut di dunia dan nanti Allah berikan pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan bersama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.